Selamat pagi Pak Asep. Sarapan saya mana Pak? Oh iya, tolong diantar ya Pak ya. Oh iya, nanti kita ketemu di Simpang 5 Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 1 menit. Selamat bergabung, selamat join di Zoom Mustika Duta Gama Klaten ini. Bu Yuniar juga sudah join, terima kasih Bu Yuniar. Ya, pagi Bu Ferry. Assalamualaikum. Oke, dan waalaikumsalam Bu. Dan ini sudah sekitar 51, belum ada 50%, tetapi kita sambil menunggu ya. Tapi berhubung dengan padatnya agenda narasumber kita bisa mulai langsung pada jam ini ya, jam 10. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mohon izin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Ferry Catur Yuliani, yang mana pada pagi hari ini saya yang akan bertugas sebagai
moderator sekaligus MC dalam agenda kuliah umum dengan tema strategi lulus kuliah tepat waktu dengan memahami penelitian systematic review, di mana di hari ini nanti kita akan banyak belajar, kita akan banyak menimba ilmu terkait penelitian systematic review melalui narasumber kita, dokter kita, kebetulan beliau adalah dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Stikes Dutagama Klaten, yaitu beliau Dr. Yuniar Ika Fajarini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah di sini saya sebagai moderator akan membacakan terlebih dahulu untuk rundown acara yang akan kita lalui dalam kuliah umum pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga akan diperdengarkan lagu Mars Stikes Dutagama Klaten. Kemudian yang keempat akan kita bacakan terlebih dahulu terkait kurikulum vitae narasumber. Dan yang kelima adalah inti dari kuliah umum pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Yuniar. Kemudian nanti di sela-sela perkuliahan umum atau di sela-sela diskusi akan di-share link absensi melalui room chat. Seperti itu. Selanjutnya nanti dilanjutkan diskusi atau tanya jawab. Jadi nanti silahkan dari teman-teman mahasiswa, baik kelas reguler pagi ataupun reguler sore, kumpulkan pertanyaan sebanyak mungkin untuk bisa nanti kita diskusikan dan nanti akan dibantu dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya nanti penutup dan diakhiri dengan foto bersama virtual. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah itu tadi kita bisa diberikan kelancaran, bisa diberikan manfaat dari agenda kuliah umum kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, yakni akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia, kami mohon diperdengarkan. Berdengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan diperdengarkan kembali lagu Mars Stikes Dutagama Klaten. Kepada panitia, mohon dapat diperdengarkan.
Demikian tadi telah diperdengarkan lagu Mars Tikas Duta Gama Klaten. Tentunya teman-teman semua nggak asing ya dengan Mars Tikas Duta Gama Klaten karena kita semua adalah bagian dari Sivitas Akademika Tikas Duta Gama Klaten. Kemudian menginjak acara berikutnya, sebelum acara inti kuliah umum pada pagi hari ini kita mulai atau akan disampaikan materi oleh Bu Yuniar, terlebih dahulu akan saya bacakan terkait kurikulum vitae dari narasumber kita. Beliau Ibu Dr. Yuniar Ika Fajarini, Sarjana Keperawatan, Magister Public Health. Nama lengkap beliau seperti yang saya sampaikan tadi ya, Ibu Yuniar Ika Fajarini dengan alamat email beliau di yuniar007@gmail.com. Dan untuk kontak personnya, nomor WA aktif beliau di 0856411666247. Selanjutnya, untuk tempat tanggal lahir beliau di Klaten pada tanggal 13 Juni tahun 1990. Dan untuk pendidikan beliau telah menyelesaikan program studi doktoral di Universitas Diponegoro yang telah diselesaikan pada tahun 2021 di Fakultas Doktor Ilmu Kedokteran atau Kesehatan. Dan untuk program pascasarjananya, beliau telah menyelesaikan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013 hingga tahun 2015 pada Master of Public Health atau Maternal and Child Health Reproductive Health dengan IPK 3,60. Selanjutnya untuk program sarjana beliau telah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018 hingga 2012 pada program studi S1 Keperawatan dengan IPK 3,60. Dan untuk pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Stikes Duta Gama Klaten dari terhitung tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan untuk prestasi dan penghargaan beliau, di sini sangat luar biasa sekali ya. Pada tahun 2019, beliau telah memperoleh prestasi ataupun penghargaan pada Second Place Best Paper Award. The First International Conference on Community Health yang diselenggarakan oleh Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Dan pada tahun 2018, beliau terlibat dalam The Best Oral Presentator in SAT International Emergency Nursing Camp yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada tahun 2016, beliau telah memperoleh beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI yang didukung atau yang diberikan oleh Kemenristek Dikti dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Selanjutnya pada tahun 2013, beliau juga memperoleh beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri atau BPPDN, sebutan saat itu, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di tahun 2010 sampai dengan 2012, beliau juga memperoleh beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA dari Kopertis Wilayah 5. Dan pada tahun 2008, beliau juga menerima beasiswa siswa berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tak kalah penting juga terkait publikasi yang telah dilakukan oleh narasumber kita, pada tahun 2020 beliau telah mempublikasikan dari hasil penelitiannya pada Journal of Critical Review yang telah ber-ISSN dengan nomor 23945125 volume 7 pada isu ke-8 tahun 2020 dengan judul The Effect of Mindful Start Training on Pain Level in Indonesian Adolescent Girl with Primary Dysmenorrhea. Dan pada tahun 2020 juga beliau telah menyelesaikan proceeding of the first International Conference on Community Health or ICCH 2019 Advance in Health Sciences Research volume ke-20 Atlantis Paris dengan judul
The effect of mindful star on quality of life in adolescent who have primary dysmenorrhea. Dan pada tahun 2019, beliau telah terlibat dalam publikasi di International Conference on Translational Medicine and Health Science. Dengan judul publikasi yang telah beliau selesaikan, yakni The Effect of Peer Education with Mindful STAR Method on Anxiety Level in Primigravid Pregnant Women. Dan di tahun 2019, beliau juga publikasi pada Indonesian Journal of Nursing Practice dengan judul Disaster Preparedness Kit of Pregnant and Postpartum Women and Health Education Intervention. Dan di tahun 2018, beliau publikasi pada Second International Conference on Translational Medicine and Health Science dengan judul Comparison Effect of Ginger and Mefenamic Acid for Women with Dysmenorrhea at Systematic Review. Dan di tahun 2016, publikasi pada Indonesian Journal of Nursing Practice dengan judul Modal Self-Help Group dengan metode mindfulness dalam mendukung individu beresiko HIV or AIDS untuk melakukan VCT di Provinsi Jawa Tengah. Dan di tahun 2016, publikasi pada Jurnal Ilmu Kesehatan Duta Gama dengan judul Perbedaan Penurunan Skor Skala Dysmenorrhea dengan Terapi Herbal Jahe dan Kunyit Asam. Dan di tahun 2016 juga publikasi pada Indonesian Journal of Nursing Practice dengan judul Evaluasi Pencapaian Cakupan UCI atau Universal Child Immunization oleh perawat di Kabupaten Klaten. Dan di tahun 2017, publikasi pada Indonesian Journal of Nursing Practice dengan judul Peer Group Edukasi tentang ASI Perah atau ASIP terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Dan di tahun 2014, publikasi pada Jurnal Kesehatan Reproduksi, Ikatan Peminat dan Ahli Kesehatan Reproduksi atau IPAKES Pro UGM dengan judul Perbandingan Efektivitas Pendidikan Kesehatan dengan Metode Demonstrasi dan Metode Ceramah terhadap pengetahuan ibu primipara tentang perawatan payudara di wilayah perkotaan dan pedesaan. Serta di tahun 2015, ada di Jurnal Kesehatan Reproduksi Ikatan Peminat dan Ahli Kesehatan Reproduksi atau IPAKES Pro UGM dengan judul Prestasi Belajar pada Remaja yang Mengalami Dysmenorrhea Primer. Nah, itu tadi ya untuk kurikulum vitae. Sebenarnya masih banyak lagi publikasi yang telah dilakukan oleh narasumber kita, dan dari sekian banyak yang saya bacakan tadi, ternyata hanya sebagian kecil yang sudah beliau publikasikan. Sangat luar biasa sekali ya dari narasumber kita, dan nanti kami berharap dari teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa tingkat atas, yang sudah bersiap-siap untuk melakukan penelitian ya dalam menyelesaikan KTI ataupun skripsinya, bisa banyak belajar dari kuliah umum hari ini yang khususnya kita akan lebih dekat memahami tentang penelitian systematic review dengan narasumber kita nanti. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu, masuk pada sesi berikutnya adalah acara inti, yakni kita masuk pada kuliah umum dengan tema strategi lulus kuliah tepat waktu dengan memahami penelitian systematic review dengan narasumber kita, Ibu Dr. Yuniar Ika Fajarini, Sarjana Keperawatan Magister Public Health. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan Bu Yuniar. Silahkan. Terima kasih Bu Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Ferry Catur Yuliani selaku pembantu ketua 1 sekaligus moderator pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, sudah jam 10 lebih. Kemudian Bapak Ibu dosen, mungkin ada beberapa yang mengikuti perkuliahan umum pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita bisa sama-sama belajar ya Pak Bu. Kok saya ditonton itu saya mendadak jadi grogi gitu loh.
Terus kemudian ada 100.000 partisipan pada pagi hari ini. Selamat datang. Mari nanti kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih strateginya kita bisa lulus tepat waktu dengan melakukan penelitian yang nggak usah susah-susah, yang nggak usah berdarah-darah, berdrama-drama, tapi tetap bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nanti di sini kita santai aja, tapi tetap serius. Jadi nanti silahkan ketika memang saya sewaktu mempresentasikan materi, teman-teman sekalian nanti ada yang ingin bertanya, saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kelihatan satu angkatan gitu, karena saya juga belum lama ini melepaskan status mahasiswa, jadi masih mahasiswa baru juga, baru lulus gitu. Jadi nanti silahkan langsung bertanya saja, bisa raise hand atau bisa mengaktifkan mikrofonnya, kemudian izin bertanya. Gitu. Mungkin nggak usah berlama-lama ya. Ini nanti saya kuliahnya judulnya adalah, boleh share screen Bu Ferry ya? Silakan Bu Yunia. Ya. Udah, terima kasih, berarti sudah selesai ya? Belum. Nah, judulnya itu adalah 40 menit memahami konsep systematic review. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi di sini ada 40 slide, nah nanti berarti satu slide-nya 1 menit gitu ya. Yang penting nanti kita paham, nggak usah lama-lama. 40 menit memahami konsep systematic review. Nah, tapi kalau misalnya belum paham, bisa diperpanjang. Jadi 80 menit, 120 menit, atau silahkan nanti kontak saya di nomor WhatsApp atau email yang tadi sudah dibacakan Bu Ferry. Gitu. Langsung saja saya mulai. Ini sebentar. Aduh. Ya, mengapa harus sistematik literatur review? Nah, sebelumnya kita memahami dulu apakah yang disebut nanti pengantar penelitian, tahapan penelitian, literatur review, penulisan ilmiah dan publikasi penelitian, kemudian baru masuk ke sistematik literatur review dan juga pembimbingan dan presentasi penelitian. Nah, nanti kita akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 5 aja. Nah, nomor 6-nya nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen ketika teman-teman sekalian sudah memasuki semester akhir dan ingin mengerjakan penelitian atau skripsi. Itu ya. Nah, kenapa sih kok systematic review? Kalau misalnya teman-teman yang dulunya pernah mungkin pas SMA itu sudah pernah melakukan penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, itu biasanya kan kita terpaku itu hanya pada penelitian-penelitian di lapangan, seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya perawat itu lebih banyak meneliti di rumah sakit, kemudian meneliti di komunitas atau di masyarakat. Nah, kemudian nanti farmasi juga mungkin ada beberapa yang di pabrik obat atau di rumah sakit juga, atau terjun langsung ke masyarakat. Nah, ini karena keadaan kita di dunia ini sedang mengalami kondisi wabah COVID-19. Nah, ini kan kita tidak mungkin untuk melakukan penelitian secara terjun langsung ke masyarakat gitu. Karena apa? Yang pertama nanti pasti akses akan dibatasi. Kemudian padahal kita harus tetap menyusun tugas akhir atau skripsi dengan beban studi yang tidak sedikit. Biasanya beban studinya itu untuk S1 itu berkisar antara 4 sampai 6 SKS. Nah, ini yang bagaimana kita caranya agar bisa tepat waktu, tidak terkendala dalam menyusun tugas akhir atau skripsi tanpa harus itu tadi penuh drama, berdarah-darah, kemudian harus mengorbankan banyak waktu dan biaya. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya adalah kita menyusun tugas akhir atau skripsi dengan menggunakan sistematik atau literatur review. Nah,
Kalau pelaksanaan penyusunan skripsi dalam bentuk daring yang nggak memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pengambilan data ke rumah sakit atau di lapangan, ini adalah salah satu celah alternatif untuk bisa kita melakukan review artikel. Review artikel ini bisa kita kerjakan dari mana saja, tidak perlu mengambil data ke lapangan. Jadi nanti kita hanya mengambil data sekunder atau data tidak langsung. Dari mana? Kita duduk di rumah, di teras, di kosan, sambil tidur-tiduran, sambil ngemil, ngopi, ngerumpi, dan lain sebagainya, kita tetap bisa melakukan review artikel dan menghasilkan tugas akhir atau skripsi. Jadi sangat fleksibel sekali, apalagi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bekerja dan lain sebagainya, itu bisa disambi tanpa kita harus meluangkan waktu khusus, misalnya untuk ke masyarakat, penyuluhan, mengambil data, eksperimen, dan lain sebagainya. Konsepnya gimana sih kok bisa melakukan penelitian atau melakukan penelitian atau membuat skripsi kok bisa dari dapur, dari teras, dari rumah sambil ngopi, itu gimana sih? Nah, karena apa? Kita itu hanya akan melakukan pencarian lewat gadget atau bisa lewat laptop, bisa lewat handphone, atau lewat sumber-sumber digital, yaitu nanti yang berbentuk data-data penelitian sekunder yang pernah dipublikasikan oleh orang-orang atau peneliti-peneliti atau mahasiswa sebelum kita, seperti itu. Jadi kita nanti hanya mengumpulkan semua materi tersebut, diringkas, dirangkum, kemudian menyimpulkan seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu nanti bisa buat buat apa? Skripsi? Sangat bisa, karena di sini kedudukan systematic review ini sudah ada di level 1, 2, 3, sampai level 5 dalam hierarchy of evidence based practice atau yang biasa dijadikan acuan dalam peneliti-peneliti ini untuk menetapkan tujuan dan juga judul atau rumusan masalah penelitian. Jadi kita bisa lihat systematic review ini ada di level 1, systematic review of non-randomized trial. Kemudian ada di Maaf, level Bu 2, Yuniar. ya. Untuk share screen-nya, materi Bu Yuniar belum muncul. Oh iya ya. Iya. Bentar. Sudah, Bu. Apakah sudah bisa terlihat? Belum muncul Bu Yuniar. Belum ya, sebentar. Saya ulangi lagi, coba. Ya. Nampak Bu Yuniar? Ya. Ya. Atau mungkin saya buka lewat PDF-nya aja. Ini bisa terlihat semua ya? Iya, sudah muncul Bu Yuniar. Sudah. Ya. Tadi sebenarnya dari awal, dari latar belakang. Tadi nggak usah lihat ini, nanti materi akan dibagikan kan ya Bu Ferry ya? Ya, Jadi bisa dibaca sendiri. Tadi yang belum muncul, mohon maaf. Nah, ini kita sudah sampai di sini tadi. Nah, systematic review itu bisa kita jadikan salah satu alternatif selain metode penelitian eksperimen. Eksperimen itu apa sih? Mungkin yang benar-benar mahasiswa baru belum tahu ya, penelitian eksperimen itu seperti apa? Penelitian percobaan. Misalnya kita mencoba untuk menganalisis efektivitas biasanya apa ya sekarang? Jahe untuk misalnya sekarang untuk daya tahan tubuh dalam waktu COVID-19 atau sambiloto. Nah, kemudian atau kalau misalnya keperawatan biasanya itu yang eksperimen itu yang paling gampang biasanya melakukan penyuluhan, misalnya tentang kanker payudara, terus kemudian
misal penyuluhan tentang PHBS, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan penelitian eksperimen. Nah, ketika kita tidak bisa terjun langsung ke masyarakat atau meneliti masyarakat langsung, nah ini systematic review bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas, tapi tidak harus langsung terjun ke masyarakat atau melakukan eksperimen secara langsung. Nah, ini mungkin nanti bisa banyak bermanfaat ketika memang kondisinya sedang pandemi seperti ini, atau ya kalau misalnya semoga saja pandemi ini segera berakhir, itu juga bisa nanti bermanfaat sebagai alternatif selain kita melakukan penelitian eksperimen langsung di laboratorium. Misalnya ada beberapa kendala yang tadi ya sudah tidak mempunyai banyak waktu luang, kemudian terbentur untuk masalah biaya. Kalau misalnya eksperimen itu kan biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke hierarchy of evidence based practice yang bisa kita terapkan. Ini bisa masuk ke level 1, bahkan misalnya systematic review-nya itu menggunakan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kita dapatkan dari sumber data sekunder atau penelitian terdahulu yang mereka sudah menggunakan non-randomized control trial. Nah, apa randomized control trial dan lain sebagainya nanti akan teman-teman dapatkan sewaktu perkuliahan. Nanti mungkin di semester atas ya, mungkin 4, 5, 6, 7, 8 ke atas, di mana nanti mendapatkan kuliah metodologi penelitian. Nanti akan dibahas lebih lanjut di sini. Ini dasar-dasarnya aja, yang penting nanti paham dulu apa sih yang harus dilakukan mumpung dari awal, dari semester 1 ini, agar bisa kuliah lulusnya itu tepat waktu. Nggak ada lagi alasan, oh karena penelitiannya susah, karena skripsinya susah, dan lain sebagainya. Ini gampang sekali asal syaratnya satu, yaitu rajin dan mau membaca. Gitu. Syaratnya itu aja sih, mungkin yang agak susah, tapi itu gampang juga. Jenis review, salah satunya yaitu systematic literature review dan juga literatur review. Di sini kita akan membahas dua ini aja. Yang 3, 4, 5 nanti silahkan dibaca sendiri. Di sini, nah ada beberapa. Nah, systematic literature review dan juga literatur review. Bedanya apa sih? Langsung aja. Nanti yang lain silahkan dibaca di slide-nya. Nah, ini ada literatur review dan systematic review. Dari pertanyaannya, pertanyaan kalau di literatur review itu tidak harus pada satu pertanyaan, dapat menggambarkan gambaran secara umum. Kemudian yang systematic review itu berfokus pada satu pertanyaan. Kemudian protokolnya kalau di literatur review ini tidak ada protokol yang disertakan. Kemudian kalau di systematic review itu biasanya ada peer review yang disertakan. Biasanya menggunakan namanya Prisma. Nah, nanti kita akan bahas contohnya. Ini bisa dipahami dulu, kemudian nanti di bawah itu ada contoh, beberapa contoh bagaimana sih kita merumuskan pertanyaan, bagaimana kita merumuskan latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini materinya dulu. Latar belakang, ini keduanya memberikan ringkasan suatu topik literatur yang tersedia tentang suatu topik. Misalnya latar belakang, kalau saya kebetulan minat atau mendalami tentang kesehatan reproduksi. Dari S1 itu saya sudah mengerucutkan minat saya pada yang namanya dysmenorrhea atau nyeri head primer dan juga masalah kesehatan reproduksi yang lain. Nah, kenapa sih kok saya pengen meneliti soal itu? Karena saya tertarik soal itu, karena saya perempuan, saya ingin bagaimana nyeri head saya itu tidak sakit, kemudian bisa bermanfaat untuk perempuan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini akan bisa teman-teman contoh atau teman-teman adaptasi apa namanya sesuatu yang teman-teman itu tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut. Nah, itu silakan mulai dipikirkan dari sekarang. Karena apa? Nanti teman-teman akan melalui semester 1 sampai semester 8 itu dengan berbagai macam topik perkuliahan. Nah, itu pilih salah satu aja yang teman-teman benar-benar tertarik, merasa enjoy, dan merasa senang pada topik tersebut. Nah, mulai dari sekarang bisa difikirkan. Agar apa? Bisa menentukan satu topik saja yang teman-teman senangi. Kemudian nanti banyak membaca tentang itu, kemudian mendalami soal itu. Nah, nanti otomatis ketika teman-teman tertarik pada topik tersebut akan lebih
menyenangkan meneliti itu. Membuat skripsi itu tidak jadi sesuatu yang istilahnya, aduh kok aku bikin skripsi susah banget sih dan lain sebagainya, tapi membuat skripsi itu menjadi sesuatu yang, wah, aku ingin meneliti soal ini karena saya tertarik, manfaatnya seperti ini untuk orang banyak dan lain sebagainya, jadi lebih bersemangat seperti itu. Intinya adalah perbedaannya literatur review dan systematic review itu pada kejelimetannya, kalau saya bilang gitu ya. Kalau literatur review itu lebih umum, lebih gampang. Kemudian yang systematic review itu lebih sistematik, lebih terstruktur. Kemudian bacaan-bacaan yang harus dibaca itu lebih complicated seperti itu. Ya nggak complicated juga sih, lebih lebih banyak dan harus spesifik seperti itu. Kemudian strategi pencariannya tidak terlalu dijelaskan di bagian metode, biasanya kalau di literatur review, kemudian kurang rinci biasanya. Nah, kalau di systematic review ini harus dapat menjelaskan apa saja yang dijelaskan, kemudian didapatkan dari mana, terus kemudian alurnya bisa mendapatkan misalnya jurnal atau artikel itu tuh bagaimana dan lain sebagainya, itu lebih jelimet. Tapi dari literatur beberapa yang saya baca itu di tempat lain, misalnya di universitas atau situs-situs yang lain itu biasanya untuk S1 itu cukup hanya literatur review saja. Kemudian nanti untuk systematic review itu bisa juga digunakan sih S1, keren banget gitu kalau bisa meneliti systematic review, nggak masalah, itu suatu yang membanggakan dan keren sekali seperti itu. Tapi biasanya ini digunakan untuk membuat suatu penelitian tesis gitu. Nah, langkahnya bagaimana sih? Karena teman-teman jenjang baru S1 dan ini baru banget menjadi mahasiswa, saya tidak mau membuat teman-teman itu pusing dan mumet di awal kuliah seperti itu. Jadi saya mau menjelaskan yang gampang-gampang dulu aja gitu. Langkah penyusunan literatur review, yang pertama kita harus menentukan topik. Tadi sudah seperti yang saya utarakan bahwa teman-teman sebisa mungkin saya sarankan untuk menentukan topik yang benar-benar teman-teman itu suka, yang teman-teman itu merasa enjoy untuk mau meneliti topik tersebut. Misalnya kalau saya tadi itu saya enjoy meneliti tentang kesehatan reproduksi karena itu akan bermanfaat bagi saya, bagi perempuan lain, dan juga saya senang untuk mendefine topik tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah format research question. Misalnya saja kalau misalnya produk farmasi tadi jahe untuk ketahanan tubuh, kemudian untuk jahe bisa mengatasi dyshmenorrhea juga sih. Nah, itu kenapa sih kok bisa jahe itu bisa menurunkan nyeri head? Kok bisa seperti itu sih? Bagaimana? Nah, itu adalah research question-nya, pertanyaan penelitiannya. Kemudian step 3, identify keyword. Nah, biasanya kalau teman-teman itu kepo, misalnya kepo mantannya, atau kepo alamat rumah mantannya, atau dan lain sebagainya di Google, atau kepo, oh ini orang ini tinggal di mana, dan lain sebagainya, itu kan bisa kita search di Google. Nah, kita mungkin bisa mulai dari saat ini kepo-kepo hal yang lebih bermanfaat yang lain. Misalnya tadi, kenapa sih kok jahe bisa menurunkan nyeri head? Itu kita cari aja di Google, jahe dan nyeri head gitu. Identify keywordnya, mungkin jahe dysmenorrhea primer atau jahe nyeri head primer atau yang lain. Nah, itu kita ketik aja di Google, semudah itu gitu. Kemudian identify dan search database. Nah, kalau misalnya kita baru kenal Google, nanti saya akan mengenalkan beberapa database lain yang lebih keren yang biasa digunakan untuk peneliti-peneliti itu mencari referensi seperti itu. Nah, kemudian setelah dicari, di search keyword-nya, kemudian database-nya. Nah, step 5 atau yang terakhir ini kita read and assess application. Kita membaca produk-produk yang sudah diteliti, artikel-artikel yang sudah diteliti oleh teman-teman kita yang terdahulu, mahasiswa yang terdahulu, dosen-dosen kita yang terdahulu. Nah, itu kita baca. Tahapannya kalau misalnya di penelitian, skripsi, tesis, disertasi ini semuanya sebenarnya sama. Berawal dari penentuan bidang penelitian sampai penulisan ilmiah dan publikasi. Ini tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hanya nanti variabel-variabelnya, apa saja yang diteliti. Nah, kalau misalnya di S1, nanti mungkin hanya 1 atau 2 variabel, nah tesis nanti naik lagi, disertasi harus menemukan penemuan baru, bedanya cuma itu aja sih.
Nah, untuk tahapannya sama dari literatur review itu dari penentuan bidang penelitian, kemudian menentukan topik, menentukan masalah, kemudian merangkum metode yang ada, kemudian merangkum metode yang diusulkan, kemudian mengevaluasi dan menulis ilmiah dan publikasi hasil penelitian, skripsi kalau kita ber-D1. Nah, gimana sih ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima di perkuliahan? Kan besok kita masih nyusunnya di semester 7-8 ya. Jangan sampai ini kan kuliah umumnya di awal semester. Jangan sampai nanti dilupakan poin penting yang pertama ini. Kita harus ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima di perkuliahan. Kemudian kita menentukan topik, salah satu topik tadi yang saya ulang lagi adalah sesuatu yang kita sukai, kita senangi, biar nanti untuk skripsinya juga menyenangkan, seperti itu. Nah, bisa nanti melakukan penelitian di bidang-bidang yang ingin diteliti. Kalau saya di keperawatan misalnya nanti kalian di semester 1-8 itu akan mendapatkan berbagai macam jenis perkuliahan keperawatan. Ada keperawatan maternitas, medikal bedah, kemudian anak, gerontik, komunitas, lain sebagainya. Banyak. Nah, kalian nanti teman-teman semua pilih aja salah satu yang disukai apa. Kalau di farmasi mungkin nanti ada apa saja ya. Saya kurang tahu sih. Tapi nanti coba ingat kembali seluruh mata kuliah, kemudian di-define salah satu penentuan topik penelitian yang teman-teman itu inginkan. Gitu. Gimana sih caranya mencari literatur dengan mudah? Yang pertama, menggunakan software, Mendeley, EndNote. Nah, mulai sekarang mari kita kepo dulu yang teman-teman sekalian pasti sekarang lagi pegang HP, silahkan di search Mendeley itu apa, EndNote itu apa. Nah, tugas kepo yang pertama itu adalah itu. Kemudian yang kedua adalah screening abstrak. Apa sih abstrak itu? Nah, nanti kita akan coba searching ya, searching kecil-kecilan apa sih namanya abstrak itu. Nah, kemudian di situ itu ada apa aja di abstrak itu. Nah, screening abstrak diikuti dengan screening teks lengkap. Kemudian mempertimbangkan kesesuaian tujuan penelitian. Nanti di abstrak itu akan ada ringkasannya, latar belakang kenapa dilakukan penelitian, kemudian tujuannya apa, kemudian metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, kesimpulannya apa. Nah, itu akan tersaji dalam suatu yang namanya adalah abstrak. Jangan kebayang abstrak itu adalah satu buku gede yang tebal atau bacaan PDF textbook yang berlembar-lembar. Enggak, abstrak itu hanya maksimal biasanya 200 sampai 250 kata. Nah, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita mau dari 200 sampai 250 kata itu. Kemudian nanti akan dilakukan juga penilaian kualitas studi, kemudian mapping studi, dan juga relevansi dari studi yang akan kita cari. Nah, untuk penulisan literatur review di sini ada nanti beberapa bab, dari bab 1 sampai bab 5. Dari bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Kemudian di latar belakang ini apa sih yang mau kita bahas gitu kan? Latar belakang ini akan mengungkapkan keingintahuan mahasiswa tentang fenomena atau gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan signifikansi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. Nah, intinya adalah latar belakang ini mengungkapkan keingintahuan disertai dengan dasar-dasar ilmiah. Kemudian apa aja yang harus diperhatikan pada latar belakang? Ada permasalahan pastinya. Saya contohkan tadi misalnya nyeri haid atau dysmenorrhea. Permasalahannya apa? Permasalahannya dysmenorrhea itu akan menurunkan produktivitas atau kualitas hidup perempuan. Perempuan itu nanti jadi nggak produktif, kemudian nanti nilainya juga akan turun kalau misalnya remaja atau perempuan itu masih sekolah, kalau kerja itu jadi sering tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Itu permasalahan. Kemudian relevansi. Masih relevan nggak sih dysmenorrhea atau nyeri haid ini diteliti pada saat ini? Oh iya, tentu masih. Karena apa? Karena ternyata menurut penelitian terdahulu, dysmenorrhea primer atau nyeri haid primer itu diderita oleh lebih dari 50% remaja di dunia, gitu, nggak hanya di Indonesia. Itu berarti masih relevan. Kemudian keserasian pendekatan metodologi yang digunakan. Dari beberapa artikel yang kita kepoin di Google tadi, mereka pakai metodologi apa aja sih? Metodologi itu sendiri apa? Metodologi itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
caranya gimana? Ada yang tadi misalnya secara eksperimen, langsung datang ke remajanya, langsung menanyakan apakah adik atau ibu atau perempuan tersebut apakah mengalami nyeri head, nyerinya seperti apa, kemudian sudah diobati apa, dan lain sebagainya. Itu metode dengan eksperimen. Atau metode yang dengan sistematik literatur review, kita mencari keyword dysmenorrhea primer atau apa namanya, nyeri head, itu di searching di Google. Kemudian kegunaan hasil sistematik literatur review-nya itu udah ada belum gunanya. Nah, misalnya sudah ada, berarti kita mencari kegunaan yang lain atau manfaat yang lain, atau kita merangkum kegunaan tersebut untuk kita jadikan hasil sistematik review kita. Kemudian rumusan masalah, pilih satu atau dua masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang, kemudian dijadikan masalah penelitian. Ya tadi, misalnya pengen kepo, pengen tahu kok jahe itu bisa menurunkan nyeri hati itu seperti apa ya? Kok sambiloto itu bisa menyembuhkan COVID-19 itu mekanisme seperti apa? Nah, itu rumusan masalah yang nanti akan kita tanyakan ke database-database yang akan kita gunakan. Misalnya Google Scholar atau sciencedirect.com atau banyak sih yang lain. Mungkin kalau misalnya baru belajar, dua ini cukup, Google Scholar atau sciencedirect.com. Kemudian merumuskan tujuan penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini mau tujuannya untuk apa? Apakah untuk mengetahui efektivitas, misalnya daun sambiloto untuk mengobati COVID-19, atau untuk mengetahui efektivitas misalnya apa ya, kalau di farmasi biasanya herbal seperti itu untuk suatu penyakit, misalnya rebusan daun salam untuk menurunkan hipertensi atau yang lain sebagainya. Nah, tujuan ini nanti kita definisikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Umum itu secara umumnya, secara keseluruhan, kemudian tujuan khususnya itu sifatnya lebih operasional. Biasanya ada kata-kata mengukur, menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan lain sebagainya. Sistematika penulisannya untuk di bab 2, nah ini yang tadi, semuanya sistematik review ini tidak gampang, asalkan kita mau membaca, kita rajin membaca. Karena apa? Di bab 2 ini kita hanya disuruh memparafrase, meringkas, membuat kutipan, dan juga menyalin. Dengan catatan, menyalin ini kita tidak copy-paste keseluruhan dari penelitian terdahulu, tapi kita harus memparafrasekannya atau merangkum kembali dengan bahasa kita sendiri, seperti itu, meringkas kembali. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi tinjau abstrak, kemudian kesimpulan dengan cermat, kemudian tuliskan kata kunci yang digunakan. Gunakan software tadi yang saya minta untuk sejenak searching, Mendeley, EndNote, Refwork, Zotero, dan lain sebagainya untuk melacak kutipan-kutipan yang kita perlukan atau citasi yang kita perlukan. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa melakukan yang namanya tinjauan literatur. Nah, ini tinjauan literatur ini dari A sampai H. Apakah pertanyaan penelitian ini apa sih gitu? Kemudian direview siapa, metodologinya bagaimana, referensinya dari mana, kemudian ada pertanyaan penelitian lain tidak, kemudian studi yang kita baca ini apakah bertentangan dengan hasil penelitian yang direview, ataukah peneliti itu setuju dengan penelitian-penelitian yang sudah lalu, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau di bab 1 itu tadi ada latar belakang, tujuan, terus kemudian di bab 2 ini kita dilatih untuk memparafrasa atau menulis kembali penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, di bab 3 atau di bab metode, ini kita diminta untuk menentukan desain penelitian kita. Jenisnya apa, sumbernya apa, populasinya siapa, sampelnya siapa, kemudian kriteria inklusi dan eksklusi, seleksi studi, dan juga pengumpulan literatur menggunakan PICO. Gitu. Nah, untuk mencari literatur review, ini biasanya dibutuhkan kemutakhiran sumber data yang digunakan artikel ilmiah dengan batas maksimal 10 tahun terakhir.
Kalau sekarang 2021 ya sekarang berarti tahun terakhir ya maksimal banget itu 2010 atau 2011. Kemudian tipe studinya bisa studi kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Kemudian tipe intervensinya bisa hubungan atau pengaruh atau perbandingan. Misalnya hubungan antara stres dengan nyeri head atau pengaruh jahe untuk nyeri head atau perbandingan antara asam efenamat dan jahe untuk mengurangi nyeri head, misalnya seperti itu, intervensi namanya. Hasilnya apa? Ada nggak perbedaan, misalnya tadi antara jahe dan asam efenamat untuk menurunkan nyeri head? Oh, ternyata lebih efektif asam efenamat. Oh, ternyata lebih efektif jahe. Seperti itu kita bisa mencari. Kemudian kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi ini adalah kriteria yang nanti kita akan ambil sebagai sampel atau sebagai subjek yang akan diteliti. Kalau dalam systematic review berarti adalah jurnal-jurnal atau artikel yang sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Misalnya untuk nyeri head berarti populasinya harus wanita gitu, nggak mungkin tidak perempuan gitu, karena yang mengalami nyeri head hanya perempuan. Jadi kita menentukan bahwa P atau populasinya adalah seorang perempuan gitu. Intervensi atau treatment yang akan kita berikan kepada responden nyeri head. Intervensinya mau dikasih apa? Mungkin satunya dikasih asam efenamat, satunya dikasih jahe gitu. Kemudian dibandingkan, komparasi. Dibandingkan antara asam efenamat dan jahe, itu efektif mana di situ. Kita baca beberapa artikel yang berhubungan dengan asam efenamat dan jahe untuk mengurangi nyeri head. Nah, itu didapatkan efektif mana dibandingkan. Kemudian outcome-nya apa? Yang hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian yang sudah kita baca itu, hasilnya apa? Oh, ternyata masih lebih efektif asam efenamat. Atau, oh, ternyata lebih efektif jahe jika jahe ini diminum berapa kali sehari, dosisnya berapa. Nah, seperti itu. Kita rangkum aja dari beberapa artikel atau penelitian. Intinya, literatur review itu adalah merangkum, meringkas dari beberapa penelitian yang terdahulu dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi tadi. Misalnya, tahunnya, kemudian yang meneliti siapa, kemudian publikasi di mana, kemudian kriterianya apa, dan lain sebagainya. Merangkum dengan suatu sistem gitu. Nah, misalnya seperti ini. Kita dapat artikel itu sejumlah 695 artikel. Banyak banget ya, iya, karena memang harus banyak 10 atau 15 artikel minimal yang harus kita baca. Syaratnya itu tadi, harus rajin membaca. Dari PubMed, ini juga semacam PubMed, Channel, Medic, dan Eric ini adalah semacam search engine seperti Google yang kita gunakan untuk meneliti, untuk searching hasil-hasil penelitian. Seperti itu. Dari PubMed didapatnya 436, Channel 133, Medic 102, dan Eric 24 misalnya. Totalnya adalah 695. Nah, kriteria eksklusinya yang tidak masuk dengan apa yang kita inginkan itu ada 628. Karena apa? Kita menginginkannya misalnya hanya wanita yang bekerja. Nah, ternyata di sini partisipannya adalah student atau mahasiswa atau orang yang masih sekolah. Nah, otomatis kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata setelah kita telaah, kita teliti, itu hanya ada 6 artikel di sini. Setelah semuanya kriteria eksklusi dimasukkan, ternyata hanya sisa 6. Ya, berarti 6 ini yang nanti akan kita review, kita bandingkan dari awal, dari latar belakangnya sampai kesimpulannya. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dilanjut? Lanjut dulu Bu Yuniar, nanti mungkin ada sesi sharing diskusi. Iya, baik. Saya lanjutkan. Nah, setelah mendapatkan 6 ini, nanti kita merumuskan latar belakang, kemudian tujuannya apa, kemudian merangkum beberapa
teori untuk yang ada di bab 2 tadi ya, di bab 3 ini untuk hasil penelitian dan analisisnya kita bisa masukkan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya nomor author tuh penelitinya siapa, kemudian tahun berapa, volume atau angkanya itu terbit di volume berapa, tahun berapa, seperti tadi ada beberapa, tadi Bu Ferry menyebutkan ISSN, itu ada volume, ada tahunnya. Nah, biasanya setiap jurnal atau setiap artikel itu pasti jika sudah diterbitkan itu akan mendapatkan yang namanya doi, volume, angka, dan juga tahun terbit. Kemudian pasti ada judulnya, metode yang digunakan itu apa, desainnya ya tadi misalnya kualitatif, kuantitatif, eksperimen, kemudian sampelnya siapa, analisisnya bagaimana, hasilnya apa, dan juga database atau kita dapat jurnal atau artikel itu dari mana. Gitu. Misalnya dari Science Direct, misalnya dari jurnal internasional nursing, misalnya dari jurnal farmasi, misalnya dari jurnal kesehatan. Itu database-nya dari mana. Kemudian hasilnya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya ada 6 tadi, ada 6 kan. Tahun publikasinya ternyata ada tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20. Nah, ini misalnya karakteristik umum dalam penyelesaian studinya ada 15 artikel. Kalau misalnya 20 ya berarti tahun publikasinya tahun berapa aja. Nah, itu dipilih minus 10 tahun dari kita akan membuat sistematik atau literatur review. Kemudian misalnya saja ini saya cuman menyontohkan gitu ya. Desain penelitiannya apa saja? Misalnya ada RCT 3, kuasi eksperimen 4, kemudian cross seksional adalah RCT 8, kuasi eksperimental 3, dan juga cross seksional 4, sehingga totalnya ada 15. Nah, ini contoh penyajian tabelnya. Kemudian nah, faktor yang mempengaruhi, misalnya diringkas dari desain sampel variabel instrumen dan analisisnya itu seperti ini. Kemudian sumbernya dari mana? Nah, mungkin penelitian yang terdahulu itu sudah diteliti oleh Liu, oleh orang-orang yang sudah meneliti lebih dulu dari kita. Nah, nanti parafrase atau penyajiannya bisa dijadikan seperti ini. Untuk di hasil, biasanya itu terdiri dari kata-kata dan juga angka, misalnya p-value, beta, alpha, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak usah mumet sekarang, besok akan dijelaskan waktu teman-teman kuliah di metodologi penelitian. Gitu. Ini sekarang cukup tahu aja gitu. Kalau misalnya di hasil itu biasanya terdapat seperti ini. Angka p-value kurang dari 0,05, kemudian beta berapa, alfanya berapa, koefisien jalur, dan lain sebagainya. Mungkin kalau menggunakan analisis jalur, dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan, misalnya untuk farmasi. Kalau tadi kan sudah perawat ya. Ini untuk mempengaruhi kepuasan kerja, ini tentang overload kerja di perawat. Nah, ini untuk di farmasi, misalnya sistematik literatur review kesadaran masyarakat dalam pembuangan obat sisa, obat rusak, dan obat kadaluarsa. Nah, kenapa sih kok saya pengen meneliti ini? Nah, karena orang-orang di sekitar lingkungan saya ini kurang peduli. Adanya misalnya obat batuk sudah dibuka 6 bulan. Nah, kemudian anaknya batuk, itu masih dikasihkan lagi. Nah, apakah masih boleh obat itu dikasihkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah dibuka? Itu boleh nggak? Masyarakat tuh sadar nggak dengan hal itu? Nah, ternyata kok banyak yang belum sadar, belum tahu tentang pembuangan obat sisa, obat rusak, dan obat kadaluarsa. Jadinya kita akan meneliti masalah itu. Nah, sesimpel itu, sesederhana itu. Suatu kasus atau penelitian atau suatu fenomena yang ada di dekat kita aja, itu kita bisa jadikan skripsi. Nah, apa nggak enak dan enak banget gitu kan? Misalnya ini, judulnya jelas, kesadaran masyarakat dalam pembuangan obat sisa, obat rusak, dan obat kadaluarsa. Kemudian tujuannya apa? Nah, untuk mengetahui tingkat pengetahuan, ketepatan, dan sikap masyarakat dalam membuang obat sisa, obat rusak, dan obat kadaluarsa. Jadi kita tentukan, kita mau meneliti ini tujuannya itu untuk apa? Gitu. Nah, hasil temuan dalam penelusuran literatur itu dapat dibuat dalam bentuk tabel seperti yang tadi. Seperti ini kan, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15. Kalau ini nanti dilihat autornya siapa, tahun, volume, angka, judul, sampai database-nya.
Misalnya seperti ini. Nah, ini ada tahun 2018, Christina asal dari Indonesia. Nah, ini pernah meneliti tentang survei medical disposal practice among household in Yogyakarta. Desainnya cross-seksional, subjeknya masyarakat yang tinggal di Sleman. Kemudian hasilnya membuang obat di rumah dan atau kemudian sarannya atau kesimpulannya adalah diperlukan peranan dari apoteker untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara pembuangan obat yang benar. Kemudian ada penelitiannya Alnas, kemudian dan lain sebagainya. Ini dari Jerman, India, Malaysia, Ethiopia, dan lain sebagainya. Kita nggak usah repot-repot ke Jerman, India, Malaysia, Ethiopia. Cukup kita cari di Google aja untuk keyword-keyword yang kita inginkan. Misalnya tadi apa? Obat-obatan, berarti tentang medication. Kemudian tentang misalnya kita mau meneliti subjeknya adalah ibu rumah tangga. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata misalnya household gitu. Kemudian misalnya mau subjeknya itu adalah ibu yang bekerja atau apalah. Nah, nanti silahkan diketik di beberapa mesin pencari seperti tadi di Google Scholar, Science Direct, kemudian PubMed dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat tabel seperti ini, untuk beberapa artikel yang sudah kita baca, kemudian sesuai dengan kemauan kita, yang kita lakukan adalah merumuskan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu bukan kok nanti dari 5 atau 12 atau 16 jurnal yang sudah kita baca itu kita kopas, itu enggak. Tapi harus mengutip kesimpulan atau ide-ide yang ada dalam penelitian tersebut sehingga kita parafrasekan dengan bahasa sendiri dan kita akan menuliskannya di hasil penelitian. Misalnya dari ringkasan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jurnal atau artikel yang sudah kita baca tentang tadi penggunaan obat kadaluarsa, kemudian pembuangan obat dan lain sebagainya, itu bisa kita ringkas. Secara keseluruhan hasil studi menunjukkan hampir seluruh responden kurang memahami bahwa obat sisa, obat rusak, obat kadaluarsa bisa dikembalikan ke apotek apabila responden tidak memahami bagaimana cara pembuangan obat yang tepat dan diperlukan pedoman mengenai cara pembuangan obat yang tepat agar masyarakat memahami mengenai cara pembuangan obat yang tepat. Berarti kesimpulannya dari 5 artikel itu adalah ini, bukan kopas dari 5-5-nya dikopas, enggak, tapi kita menyimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri atau diparafrase. Nah, perbedaannya, kalau misalnya di hasil itu ada banyak terdapat angka, kemudian nanti di pembahasan dan di pembahasan itu lebih kita bandingkan pembahasan yang kita dapat dari hasil penelitian kita tadi. Hasilnya berarti kan hampir seluruh responden kurang memahami, gitu kan? Intinya belum paham bagaimana obat sisa, obat rusak dan kadaluarsa itu bisa dikembalikan ke apotek, gitu. Nah, terus kemudian di pembahasan kita bandingkan kesamaan, di-compare. Apakah ada beberapa penelitian itu menyatakan bahwa oh memang di Indonesia atau khususnya di daerah mana itu memang masyarakat itu belum paham. Atau ternyata ada ketidaksamaan, oh ternyata di wilayah perkotaan itu lebih paham daripada yang di pedesaan. Misalnya ya, berikan pandangan, loh kenapa sih kok bisa masyarakat perkotaan itu lebih paham daripada masyarakat desa? Kemudian menurut pandangan kita itu kenapa? Adakah teori yang menyatakan bahwa oh ternyata masyarakat kota itu mungkin pengetahuannya lebih luas dari masyarakat desa misalnya. Kemudian dibandingkan antara beberapa teori yang sudah kita dapatkan, kemudian disimpulkan. Nah, sesimpel itu untuk membahas pembahasan, asal kita mengetahui 5 ini, compare, contrast, criticize, synthesize, kemudian summarize. Kemudian bedanya dengan systematic literature review, yang tadi kan ada perbedaannya ya. Nah, ini saya rasa untuk kali ini 40 menit teman-teman sekalian cukup hanya di pembahasan kesimpulan dasaran saja. Nah, untuk di protokol SLR menggunakan Prisma dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Hampir sama, hanya biasanya syaratnya yang lebih ribet gitu. Biasanya harus jurnal internasional, harus bahasa Inggris gitu yang
dipublikasikan pada jurnal berreputasi, di Scopus, di OAJ, Thomson Reuters, Elsevier, Springer. Nah, tambah mumet ini apalagi sih gitu. Nah, nanti silahkan di sela-sela waktu luangnya mungkin bisa kepo soal ini. Kemudian artikel yang dipublikasikan biasanya kalau sistematik literatur review, pakai kata sistematik itu biasanya pada jurnal, kalau misalnya jurnalnya bahasa Indonesia itu minimal terakreditasi Sinta 4. Kemudian yang direview, kalau misalnya di literatur review itu hanya sekitar 10-15, di systematic review ini biasanya harus 10-50 artikel. Kemudian ditambahkan jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 4. Nah, bedanya ini lebih jelimet kalau untuk protokol systematic review. Ini harus pakai Prisma juga. Prisma itu apa sih? Ya, kayak gini. Yang tadi seperti ini, tapi lebih kompleks lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau melakukan itu sih itu suatu yang dapat diapresiasi dan sangat keren sekali gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Pas ya, 1 jam, nggak sampai 40 menit kan. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham karena goals tujuan dari kuliah ini adalah 40 menit memahami systematic literature review, kalau belum paham berarti harus bertanya atau harus saya pahamkan kembali. Nah, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya stop ini ya, stop share screen. Ya, terima kasih Bu Ferry, mungkin itu dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan nanti monggo. Ya, oke, demikian tadi paparan dari Ibu Yuniar ya, Bu Dokter Yuniar, luar biasa sekali tadi dari ilmu yang disampaikan terkait systematic review, teman-teman. Bagaimana dari teman-teman nih? Silahkan, tadi barangkali sudah ada yang mencatat beberapa poin pertanyaan, ataukah ada yang masih bingung di kesempatan online hari ini? Kita mempunyai kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Insya Allah Bu Dr. Yuniar siap untuk menjawab. Tadi pada intinya yang disampaikan oleh Bu Yuniar, ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, tentukan dulu tema yang kita minati itu di apa. Ketika kita sudah menemukan minat yang sesuai dengan yang akan kita lakukan, nanti dengan berjalannya waktu akan lebih mudah. Seperti itu ya Bu Yuniar ya? Ya, betul Dalam sekali Bu. penelitian. Ya. Saya harus senang dulu ininya itu. Nah, harus senang dulu. Kalau nggak senang nanti nggak dikerjain-kerjain gitu ya Bu Nah, itu. Yuniar ya. Ya, oke lah. Sesi berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Sebelum masuk ke diskusi, link absensi bagi teman-teman yang sudah join Zoom sudah kita share di room chat ya. Dan bagi teman-teman yang terkendala join pada Zoom meeting, bisa menyaksikan di live streaming YouTube Stikes Duta Agama Klaten. Link sudah kami share ya. Dan untuk link absensinya juga sudah kami share di room YouTube streamingnya Stikes Duta Agama Klaten. Baik, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand ataukah bisa menuliskan juga di room chat. Silahkan. Kita batasi dulu dari 3 penanya. Silahkan dari kelas keperawatan. Adakah yang mau bertanya? Ataukah dari prodi farmasi? Tadi salah satu yang dicontohkan Bu Yuniar, ada tema yang menarik tuh ya. Kita bisa mengambil systematic review dari penelitian farmasi terkait bagaimana penggunaan penyimpanan obat yang sudah lama tersimpan dan lain sebagainya. Menarik itu. Bagi teman-teman yang besok mau menyusun KTI itu prodi farmasi, itu sangat peluang sekali untuk bisa dilakukan. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan di room chat. Bagi yang di live streaming YouTube juga boleh, silahkan menuliskan di kolom komentar. Silahkan. Adakah yang raise hand? Belum ada yang raise hand? Sepertinya sudah pada paham sekali nih Bu Yuniar ya terkait systematic review ya.
Paham sekali atau malah bingung sekali? Bingung sekali. Tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman besok untuk mata kuliah metodologi penelitian, kebetulan juga akan diampu oleh beliau Dr. Yuniar ya. Jadi nanti bisa lebih detail lagi berdiskus atau mungkin ada yang berminat untuk melakukan penelitian dengan jenis systematic review ini di bawah bimbingan Bu Yuniar nanti dalam perkuliahan insya Allah siap ya Bu Yuniar ya. Insya Allah. Mungkin Ya. atau tadi saya neranginya terlalu cepat dan lain sebagainya. Soalnya saya biasa kebiasaan kalau ngomong ini ya mungkin terlalu speednya itu terlalu cepat gitu. Ya, Ini ini nggak ada yang ngingetin ya, sorry. kelas Bu Dokter gerak Enggak cepat gitu sih, ini. enggak juga sih Bu, Silakan. kebiasaan aja. Silakan ada diskusi, pertanyaan. Ya, soalnya ini saya harus menjawab tujuan saya loh ini. Harus memahamkan dalam waktu 40 menit itu loh. Ini pada paham atau pada bingung sekali atau bagaimana kan saya nggak tahu kalau nggak ada yang ini. Kelas farmasi, silahkan. Ada pertanyaan, kami buka kesempatan untuk menanyakan langsung yang ada di Zoom meeting ataupun yang ada di live streaming YouTube. Kami persilahkan. Apakah tidak ada? Bagi yang belum mengisi link kehadiran, baru 108 yang mengisi link kehadiran. Sementara yang hadir di sini di Zoom meeting ada 100 partisipan dan yang di live streaming YouTube ada sekitar 54 mahasiswa yang mengikuti live streaming. Silahkan yang belum mengisi link kehadiran bisa segera mengisi. Dan bagi yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand. Saya bertanya-tanya ini. Kenapa nggak ada yang gitu. tanya gitu ya Bu Yuniar ya? Apa salah saya gitu. Padahal menarik sekali ini. Oke, mungkin Bu Yuniar, boleh saya bertanya nggak Bu Yuniar nih? Karena saya jujur tertarik nih Bu. Oh, ada pertanyaan. Saya nggak jadi tanya Bu Yuniar. Ada pertanyaan di room chat Bu Yuniar. Saya prioritaskan mahasiswa dulu. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Untuk artikel dan jurnal, apakah harus yang sudah terdaftar? Terkadang ada yang belum. Terima kasih Bu. Pertanyaan dari Mbak Azizah Rahma. Ini maksudnya terdaftar itu cara kita mau cari jurnal gitu ya? Atau mau cari artikel? Harus daftar dulu atau bagaimana gitu ya, Mbak Azizah? Mbak Azizah, bisa diperjelas maksudnya artikel jurnal yang harus terdaftar ini? Maksudnya bagaimana Bu? Mbak Azizah nih. Di-unmute aja nggak apa-apa, Bu. Silakan langsung. Ya. Nanti biar saya jawabnya nggak salah paham. Oh, ini Bu, mungkin dari artikel doi gini, jadi kadang mungkin jurnalnya belum mempunyai doi Bu Yuniar. Jadi masih pada jurnal-jurnal yang nasional yang belum terdaftar gitu. Oke. Jadi ada beberapa kriteria untuk kita bisa memilih jurnal yang bisa kita review. Salah satunya adalah jurnal itu harus berreputasi, harus jelas siapa yang meneliti, kemudian diterbitkan di mana, doi-nya berapa, ISSN-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi saya contohkan aja, misal kita langsung search di Google, gitu ya. Mohon izin share screen Bu Ferry ya, biar lebih. Ya, siap Bu. Ini lebih. Udah ya, bisa dilihat. Ya, udah nampak Bu. Oh iya.
tadi saya sempat sebelum ngisi materi sempat searching sih satu systematic review gitu ya berhubungan dengan disminor. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ada tulisannya review. Yang namanya review adalah berarti dia menggunakan metode systematic review. Itu dia masuk di jurnal ini. Assisted reproduction dan lain sebagainya, doi-nya segini, judulnya adalah ini. Nah, abstraknya, yang masih penasaran abstrak itu apa, mungkin belum pernah melakukan penelitian ilmiah. Abstrak itu nih, ini. Objektif itu adalah tujuannya itu apa, latar belakangnya, latar belakang dan juga tujuannya apa, dysphoria, painful uterine contraction. Dia itu nyeri head yang menyakitkan seperti itu. Metodenya menggunakan prisma. Tadi karena saya tadi sering sempat nyinggung soal prisma karena dia adalah systematic review menggunakannya prisma. Kalau misalnya literatur review nanti cukup menggunakan PICO saja sudah tidak masalah. PICO itu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian resultnya apa, conclusion-nya apa. Untuk mendapatkan jurnal yang seperti ini itu sangat mudah, tidak harus search di mana-mana. Nah, saya back ya. Saya back di sini, saya gimana sih caranya mendapatkan jurnal itu. Nah, saya masuk ke ncbi.com atau ada juga bisa masuk ke sciencedirect.com. Nah, misalnya ini, masuk ke sini, Science Direct. Kita search aja di Google Science Direct gitu kan. Nah, kemudian masukkan kalau yang udah di Science Direct, di Google Scholar, dan lain sebagainya, itu insya Allah sudah ada doi-nya dan sudah boleh digunakan. Keywordnya apa? Misalnya, nah saya banyak meneliti soal disminor dan juga stres ya, jadi banyak keyword saya tentang disminor. Nah, ini nanti misalnya mau apa? Kemudian pengarangnya siapa? Kalau sudah ada boleh, kalau belum juga enggak. Nanti di search aja. Misalnya ya, saya saja 1 MBCT stres. Misalnya, udah tak masukin kayak gini toh. Nah, ini sudah banyak sekali penelitian yang muncul. Gitu kan. Tinggal nanti di search sesuai dengan kemauan kita. Kalau masih yang ada yang alergi bahasa Inggris, ketika membaca bahasa Inggris terus auto mual, muntah, dan juga pusing sakit kepala, itu kan sudah ada teknologi yang namanya Google Translate gitu ya. Nanti kita belajar gimana cara menerjemahkan satu artikel full itu dalam Google Translate langsung sekali macling gitu sudah bisa jadi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, MBCT and stress. Nah, ini kita harus dibatasi tahunnya 10 tahun ya. Berarti mungkin kita batasi tahun mau yang tahun 2019 saja misalnya. Atau berapa sampai berapa range gitu kan. Ini ada. Berarti yang 2019 ini ada 136 artikel. Nah, apa nggak muntah-muntah tuh baca 136 artikel dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, misalnya ini kita masuk ke Google Translate. Mungkin ada yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya berarti sudah keren gitu ya. Nah, kita bisa masukkan dokumen di sini. Satu dokumen yang sudah saya download tadi. Nah, pilih dokumen, kemudian jelajahi komputer, kemudian misalnya yang saya download terakhir tadi, mana ya? Nih, misalnya apa nih, nggak tahu. Oh, bahasa Indonesia nih. Systematic review. Contohnya mana tadi ya? Oh, nggak ada. Kan. Ini mana ya? Kalau ngeklik di seminar pasti banyak. Misal ini ya. Segini banyak. Systematic review juga ini.
Bisa langsung diterjemahkan di sini. Jadi bahasa Inggris ke Indonesia. Inggris ke Jawa juga ada sih bahasa Jawa di sini. Nah, ini sedang diterjemahkan. Memang kalau misalnya Google Translate ini terjemahannya mungkin masih agak ngawur ngantuk gitu ya. Tapi akan lebih baik jika mengurangi apa ya, kemumetan dan kemualannya ketika membaca bahasa Inggris. Nah, misalnya seperti ini kan ya wis lumayan lah, tahulah tujuannya itu apa, seperti itu. Berarti memang harus ada doi, harus ada ISSN kalau misalnya kita mau membuat literatur review. Dan salah satu caranya misalnya ini, masuk Science Direct, atau kalau yang lebih gampang lagi Google Scholar, Ibu Ferry ya, biasanya yang kita pakai. Mana sih? Google. Ini. Google Scholar. Nah, kita mau klik masalah apa? Misalnya antibiotik. Nah, ini banyak yang sudah bahasa Indonesia. Systematic review. Literatur review aja. Ada nggak? Nah, ini kajian literatur penggunaan jenis antibiotik pada pasien pneumonia pediatrik yang digunakan sebagai rumah sakit. Sudah ada kan? Tentang khususnya, padahal tadi belum tak centang ya, lupa sih. Tentang khususnya misalnya sejak 2017, misal. Nah, ini masuk dia tahun 2021, baru. Nah, ini sudah ada barangnya di sini. Nah, kalau misalnya mau menentukan apakah artikel ini bisa dipakai atau enggak usah kok baca artikel yang berlembar-lembar itu, tapi cukup baca abstraknya aja. Biasanya kalau jurnal bahasa Indonesia sih ada ada abstrak dalam bahasa Indonesia, juga ada abstrak dalam bahasa Inggris, seperti itu. Ini enggak sampai tak download sih, mau download ya? Contohnya seperti ini. Itu Ya. Cukup jelas ya. Tadi Mbak siapa penanya tadi ya? Mbak Azizah ya, Mbak Azizah. Ya. Mbak Azizah, jadi tadi sudah terjawab oleh Bu Yuniar. Jadi untuk kita mau literatur review, itu kita harus menggunakan jurnal yang memang harus sudah berdoi dan juga harus sudah ber-ISSN. Gitu ya Mbak Azizah ya. Kemudian yang penting kita bisa search jurnal itu bisa di Google Scholar ataupun di Science Direct bisa, Direct tadi ya Bu PubMed Yuniar bisa, ya. banyak ya. Ya, tadi Nanti seperti kita yang sudah disampaikan. kuliah besok-besok lagi aja Ya, lebih masalah itu. diperdalam ya Bu Yuniar ya. Oke. Kemudian ada satu lagi penanya Bu Yuniar. Izin tanya Bu, kalau mau buat skripsi itu harus terdiri dari berapa kata dan harus ditentukan berapa kata? Terima kasih. Dari Mbak Rini Fatmawati. Oke, mungkin Mbak Rini ini orang yang kesulitan dalam berkata-kata ya, jadi mungkin harus ditentukan berapa kata gitu nggak ada sih. Cuman nanti penulisannya aja yang harus ditentukan. Misalnya setiap kalimat itu harus SPOK, kemudian satu paragraf itu terdiri dari 4 sampai 5 kalimat, lebih ke seperti itu. Jadi tidak ada minimal jumlah halamannya berapa, tapi bukan berarti kalau satu halaman bisa jadi skripsi gitu ya. Jadi ada tadi, harus ada yang namanya bab 1 sampai bab 5. Mulai dari latar belakang sampai kesimpulan dan saran. Itu tadi yang sudah saya cantumkan di slide. Kalau untuk jumlah kata, berapa kata, dan harus ditentukan itu tidak ada. Setahu saya sih seperti itu. Yang penting harus mencakup dari bab 1 sampai bab 5, dan juga jelas yang mau diteliti itu topiknya apa, judulnya apa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih Bu Yuniar. Sudah terjawab ya Mbak Rini Fatmawati. Jadi untuk penyusunan skripsi tidak ada ketentuan berapa jumlah kata. Yang jelas nanti dari prodi masing-masing pasti akan diberikan pedoman
penulisan skripsi ataupun KTI. Seperti itu ya Bu Yuniar ya. Iya, Yang nanti ada mana ketentuan. nanti yang ditentukan sama seperti yang disampaikan Bu Yuniar tadi. Ada ketentuan bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk jumlah kata itu nanti lebih spesifiknya pada abstrak ya Bu Yuniar, intisari ya. Itu yang dibatasi maksimal 200 kata. 250 biasanya 200 sampai 200 250. sampai 250 ya Bu Yuniar ya. Oke, sudah tidak ada lagi Bu penanya. Mungkin dengan keterbatasan waktu dan kesibukan narasumber, untuk agenda kuliah umum kita hari ini kita cukupkan sekian. Karena diskusi ini tadi sudah masuk beberapa, kami berharap dari perkuliahan hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan dari mahasiswi semua, baik dari prodi keperawatan ataupun dari prodi farmasi. Kami ingatkan kembali kepada mahasiswa yang belum mengisi daftar kehadiran ya, silahkan mengisi di link absensi yang sudah kami share, baik di room chat Zoom meeting ataupun di room chatnya di YouTube streaming Stikes Duta Agama Klaten. Sesi berikutnya adalah penutup, dan nanti setelah penutup mohon jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena akan didokumentasikan oleh panitia. Baik, terima kasih sekali Bu Dr. Yuniar atas waktu dan juga atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih sekali, dan kami mewakili dari panitia dan saya sebagai moderator, mohon maaf jika selama memandu acara banyak salah ucap, salah kata yang kurang berkenan bagi Ibu narasumber maupun kepada mahasiswa-mahasiswi semuanya. Dan mohon maaf atas keterbatasan yang ada di Zoom sehingga terpaksa kita bergabung di live streaming YouTube. Mudah-mudahan agenda pada pagi hingga menjelang siang hari ini dalam kuliah umum strategi lulus kuliah tepat waktu dengan memahami penelitian sistematik review ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mempermudah harapan mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu di Stikes Duta Agama Klaten. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya foto bersama secara virtual. Mohon jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena dari operator akan mengabadikan momen foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Baik, yang pertama dari slide pertama. Tolong videonya dinyalakan ya. On video. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Selanjutnya slide kedua. 1, 2. Bagi yang belum on video, bisa dinyalakan terlebih dahulu di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide ketiga. Bagi teman-teman yang di slide ketiga, silahkan bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Silahkan ya bagi yang belum mengaktifkan videonya. Ada Mbak Umi, silahkan di-on-kan videonya. Ada Mbak Ika Rahayu, ada Mas Eko, Mbak Merlinda, Mbak Melisa, Mbak Mega. Yang belum on videonya silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Mbak Salma, Mbak Nurwidi, Mbak Nova, Mbak Ayu Almaida, silahkan di-on-kan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, 1, 2, 3, slide ketiga. Dan yang terakhir slide keempat. Silahkan di-on-kan terlebih dahulu bagi teman-teman yang di slide terakhir, Mbak Kartika, Mbak Yuliasi, Mbak Selvia, Mbak Nina. Oke Pak, 1, 2, 3. Ya,
Oke, untuk sesi foto bersama secara virtual sudah kami abadikan. Terima kasih sekali atas join di Zoom meeting kita hari ini maupun di live streaming YouTube. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan aktivitas, kami persilahkan dan sehat selalu bagi kita semua. Sekian dari kami, waktu kami serahkan ke panitia. Oke. Push. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat nggih. Terima kasih, Pak.